yang saya banggakan, baru saja Bapak Ibu mempelajari kecakapan digital, keamanan digital, lalu etika digital yang kesemuanya merupakan cara untuk membangun budaya digital. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran materi ini adalah yang pertama, sebagai ASN, Bapak Ibu diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang budaya digital yang nantinya Bapak Ibu akan terapkan di dunia kerja dan di kehidupan sosial. Yang kedua adalah Bapak Ibu diharapkan mampu memahami nilai dasar yang diperlukan dalam membangun budaya digital. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu diharapkan mampu menata lingkungan digital, tentu saja dimulai dari diri sendiri dengan integritas diri agar supaya Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat. Nah, karena itu pada sesi materi ini Bapak Ibu kita akan mempelajari 3 pokok materi. Yang pertama adalah pengantar tentang aparatur pemerintah dan kehidupan digital. Materi kedua adalah memahami budaya digital meliputi karakteristik digital, budaya digital dan struktur budaya digital. Materi yang ketiga adalah membangun budaya digital tentu saja pada dunia kerja dan kehidupan sosial. Nah, Bapak Ibu kita mulai dari yang pertama, sejak ditetapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diharapkan kepada aparatur sipil negara sebagai aparatur pemerintah adalah ikut terlibat aktif menata kehidupan sosial agar terjadi peningkatan efektivitas, transparansi, akuntabilitas tentunya pada saat kita melakukan peran fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Nah, karena itu Bapak Ibu untuk bisa mencapai itu perlu kita memahami bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejak internet berkembang pesat dan sistem digital makin menguat, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi secara kasat mata yang nyata adalah Bapak Ibu, cara menjalani kehidupan banyak mengalami perubahan. Dan perubahan ini kita bisa lihat di dunia kerja dan di kehidupan sosial kita. Kalau kita melihat gambaran kehidupan saat ini dalam keseharian dan juga di organisasi Bapak Ibu, dalam 24 jam sehari kita banyak sekali terhubung dengan produk-produk digital, aplikasi-aplikasi yang tentunya memberi manfaat kepada kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Namun kita harus cermat Bapak Ibu di dalam memanfaatkan produk-produk ini. Nah, mengapa budaya menjadi penting di tengah-tengah maraknya teknologi informasi? Karena budaya digital menjadi faktor penggerak dalam transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan. Apabila kita menata secara baik, maka Bapak Ibu, individu dan organisasi akan tetap relevan dan kompetitif, punya nilai tambah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan agar supaya tetap relevan dan kompetitif. Ini sesuai hasil penelitian dari WEF dan OECD. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan respon cepat sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus memastikan efektivitas penggunaan teknologi harus tepat guna dan tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah deliver yang berkesinambungan. Bapak Ibu harus konsisten dalam pemanfaatan teknologi informasi, memastikan bahwa berdampak nyata pada seluruh pemangku kepentingan, baik yang ada di internal organisasi Bapak Ibu maupun yang ada di eksternal organisasi. Nah, karena itu Bapak Ibu kita juga perlu memahami fungsi budaya digital. Sebagai ASN, Bapak Ibu akan melihat bahwa budaya akan menimbulkan perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Dan tentu peran ASN di sini adalah sebagai penentu batas untuk tidak memperuncing perbedaan, tapi merekat dan mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua, dengan pemanfaatan teknologi tentu Bapak Ibu bisa mengekspresikan identitas, namun Bapak Ibu harus tetap melihat kepada
harkat dan martabat Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara. Dan ini harus ditularkan kepada rekan-rekan ASN lainnya. Yang ketiga Bapak Ibu harus memastikan kemanfaatan Bapak Ibu di lingkungan sosial masyarakat, bahwa Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan yang positif, yang bermanfaat dalam mendukung di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir sekali adalah yang keempat, Bapak Ibu harus siap untuk menjadi role model, menjadi teladan, menuntun masyarakat untuk selalu bersikap dan berperilaku yang positif. Nah, Bapak Ibu, mari kita memahami secara konsepsi bagaimana budaya secara umum dan juga budaya digital. Dalam konteks individu, budaya dapat dimaknai sebagai suatu cara hidup. Dan tentu cara hidup ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun dalam konteks organisasi, budaya juga dapat dimaknai sebagai suatu pola berbagi asumsi. Nah, Bapak Ibu tentu saja melalui proses belajar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di eksternal organisasi, kemudian mengintegrasikan ke dalam internal organisasi. Bagaimana dengan budaya digital? Budaya digital adalah hasil olah pikir, kreasi, dan cipta karya berbasis teknologi internet. Dan Bapak Ibu, mari kita memahami struktur budaya digital melalui piramida yang ada di layar komputer Bapak Ibu. Semua produk-produk digital yang ada di Kemendikbudristek adalah merupakan artefak digital yang terlihat, bisa didengar dan dirasakan saat berinteraksi dengan seluruh komponen organisasi, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Dan ini merupakan artefak digital, ini merupakan cerminan budaya organisasi. Artefak digital dibuat didasarkan pada asumsi atau nilai dasar dan juga nilai-nilai yang diyakini yang merupakan landasan atau identitas organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan tentu saja untuk menetapkan tujuan organisasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengenal artefak budaya digital yang ada di Kementerian Kemendikbudristek. Kalau Bapak Ibu lihat, ini yang saya tampilkan hanya 3, saya yakin bahwa ada produk-produk digital lainnya yang tentu saja dimiliki oleh Kemendikbudristek Dikti. Kita melihat pertama dengan adanya website atau situs Kemendikbud tentu saja sangat butuh ke banyak pihak. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada artefak digital yang namanya LMS Ajar. Ini akan sangat menguntungkan ya bagi para tenaga pendidik untuk merencanakan sampai dengan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan tentu Bapak Ibu dengan adanya artefak Merdeka Belajar ini sudah direspon oleh seluruh kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia dengan kampus Merdeka Belajar, begitu. Tentu semua ini adalah upaya untuk memperkuat pilar pendidikan. Apa artinya bagi diri kita? Tentu sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, artefak digital ini sangat bermanfaat karena akan mempermudah kita di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita. Nah, bagi organisasi, tentu saja aktivitas dalam organisasi sangat memerlukan data dan informasi dalam membuat kebijakan, lalu mengambil keputusan, dan juga menyusun semua program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam organisasi. Nah, bagi masyarakat tentu saja masyarakat sangat diuntungkan karena punya akses langsung kepada stakeholder untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, artefak digital ini tentu akan mendukung kita semua stakeholder untuk mencapai performa yang tinggi, kinerja yang optimal. Nah, bagaimana dengan artefak di kehidupan sosial? Kita melihat ada Facebook,
Facebook, Twitter, ada Instagram, yang kesemuanya ini Bapak Ibu dapat kita gunakan untuk sebagai aktualisasi diri kita. Tapi harus berhati-hati Bapak Ibu, karena sebagai ASN, apapun yang Bapak Ibu tulis, apapun yang Bapak Ibu upload, konten-kontennya harus selalu tetap menjaga harkat dan martabat Bapak Ibu sebagai ASN Merdeka Belajar. Jangan sampai ternodai. Karena itu manfaatkan artefak digital di kehidupan sosial ini dengan tepat. Nah Bapak Ibu, ini adalah ringkasan dari apa yang saya baru saja sampaikan. Nah saya lanjut dengan pelanggaran netralitas ASN. Tadi oleh narasumber sebelumnya itu sudah disampaikan bagaimana terkait dengan netralitas ASN ini. Saya hanya mengingatkan saja kepada seluruh Bapak Ibu ASN Merdeka Belajar bahwa ada data yang sudah mengindikasikan, ya ini dari dalam kurun waktu 2020 ke 2022, banyak sekali data-data yang mengindikasikan pelanggaran netralitas ASN. Nah karena itu Bapak Ibu dalam memanfaatkan teknologi informasi, artefak-artefak di kehidupan sosial, hati-hati. Tadi narasumber sebelumnya sudah menyampaikan hati-hati dengan memberikan like. Hati-hati dengan mengupload konten-konten foto hadir di kampanye-kampanye dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu semua ini menuntut Bapak Ibu lebih waspada dan memastikan bahwa aktivitas di dunia digital Bapak Ibu tidak mengindikasikan pelanggaran Bapak Ibu sebagai ASN. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak berkembangnya teknologi informasi banyak sekali perubahan yang terjadi. Apa yang berubah dan mengapa berubah? Tentu yang berubah adalah cara manusia menjalani kehidupannya. Tentu cara berpikir, cara merasa, dan cara bersikap. Ada nilai yang sudah berubah. Namun Bapak Ibu juga harus sadari bahwa Pancasila sebagai sumber dari nilai tidak akan pernah berubah. Nah Bapak Ibu di dunia teknologi informasi atau di kehidupan digital kita harus pahami bahwa ada peluang juga sekaligus ada resiko-resiko yang harus kita antisipasi. Nah, sebagaimana di dunia teknologi Bapak Ibu kita banyak berkomunikasi secara tertulis, membuat tulisan-tulisan. Nah, Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menulis sesuatu yang tidak tepat, ini bisa menimbulkan mispersepsi dan tentu saja akan berujung pada konflik ya. Nah, Bapak Ibu juga memanfaatkan teknologi informasi ini dengan menyampaikan pesan melalui visual atau gambar. Kalau konten-konten yang kita upload dalam berupa gambar ini tidak cermat Bapak Ibu juga akan menimbulkan interpretasi kepada netizen itu berbeda ya, bisa terbaca sebagai provokasi dan tentu saja ini akan menimbulkan konflik. Nah, Bapak Ibu kita sama-sama harus pahami bahwa sekarang di dunia metaverse ini banyak digunakan avatar. Dan selanjutnya dengan teknologi informasi Bapak Ibu kita harus sadari bahwa hubungan terelektrifikasi ini kita rasakan. Kita akan semakin mudah berhubungan dengan siapapun dan dimanapun secara cepat. Lalu kemudian yang terakhir adalah diri tanpa hambatan. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi informasi untuk kebebasan berekspresi. Namun Bapak Ibu harus memahami etika yang harus dipatuhi dan agar Bapak Ibu tetap menjaga harkat dan martabat Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara. Nah Bapak Ibu, bagaimana peran dan fungsi kita sebagai ASN? Tentu kita diharapkan menjadi pelaksana kebijakan publik, lalu kemudian kita juga dituntut untuk menjadi perekat pemersatu bangsa dan memberikan pelayanan yang prima. Tentu peran fungsi kita ini harus kita laksanakan di atas nilai-nilai yang luhur. Nah sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa ASN saat ini sedang di-refresh dengan satu nilai dasar atau core value yang namanya berakhlak. Berakhlak ini adalah akronim dari semua ASN harus berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif, Bapak Ibu, menjadi salah satu pilar budaya digital di dunia kerja. Sebagaimana kita lihat saat ini bahwa kolaborasi antara Kominfo dengan Kementerian Dikbudristek untuk melaksanakan kegiatan literasi digital sehingga nantinya akan mencapai bahwa seluruh ASN Merdeka Belajar makin cakep digital. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita harus pahami juga bahwa seluruh data dan informasi yang ada di kita harus dipastikan bahwa pemanfaatannya harus tepat. Nah, di tengah-tengah Bapak Ibu marak menggunakan teknologi informasi, Bapak Ibu harus tetap ingat bahwa fokus kita adalah tetap pada pelanggan. Dan jangan lupa untuk terus berinovasi sehingga dari waktu ke waktu ada kebaruan. Nah, apabila Bapak Ibu menerapkan core value berakhlak ini dengan baik, tanpa Bapak Ibu sadari dan harus disadari bahwa Bapak Ibu sudah mengamalkan 5 sila dalam Pancasila. Sebagai contoh, pada saat Bapak Ibu rajin, semangat, dan bangga sebagai ASN, Bapak Ibu sudah mengamalkan sila pertama. Dan juga demikian selanjutnya keterlibatan Bapak Ibu sebagai ASN di masyarakat itu sudah mengamalkan sila kedua. Dan sila ketiga ini apabila Bapak Ibu menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang beretika di dalam pemanfaatan digital, maka sudah mengamalkan sila ketiga. Dan selanjutnya kebermaknaan Bapak Ibu di dalam menata kehidupan digital lalu memberi dampak positif kepada stakeholder, maka Bapak Ibu sudah mengamalkan sila keempat. Dan terakhir, hasil-hasil yang dicapai atau pencapaian tentu ini mengindikasikan Bapak Ibu sudah mengamalkan sila ke-5. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bagaimana cara membangun budaya digital? Dalam social cognitive theory dikenal 3 faktor yang saling berhubungan timbal balik, yaitu lingkungan. Jadi apabila lingkungan yang kita ciptakan positif dan produktif, sehat, maka ini akan mempengaruhi personal. Dan personal yang sehat, produktif dan kondusif akan mempengaruhi perilaku dari personal tersebut. 3 faktor ini sangat penting di dalam membangun budaya digital. Dan Bapak Ibu bagaimana indikator kewargaan digital yang berbudaya. Jadi kalau kita sebagai warga digital yang berbudaya maka harus dipastikan bahwa kita terlibat secara kompeten. Jadi harus punya kompetensi dan positif untuk pemanfaatan teknologi dan produk-produk digital secara tepat. Kedua, kita diharapkan tetap berpartisipasi secara aktif dan jangan lupa bertanggung jawab. Ketiga, kita harus tetap terlibat di dalam belajar seumur hidup ya. Jadi terus kita tingkatkan kemampuan kita melalui kegiatan-kegiatan yang memang bisa mengupgrading kemampuan kita. Tentu saja dalam hal ini dalam kaitan pemanfaatan teknologi secara benar. Nah, Bapak Ibu yang tak kalah penting juga Bapak Ibu sebagai ASN Merdeka Belajar harus pahami, yaitu ada beberapa karakteristik budaya digital. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah literasi digital. Bapak Ibu sebagai ASN Merdeka itu harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Namun cara cakap, aman tentu saja. Dan tentu harus beretika seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber lain. Maka pada hari ini Bapak Ibu mengikuti literasi digital ini dan 4 dimensi Bapak Ibu telah mempelajari dengan baik. Nah karena itu pada saat memanfaatkan teknologi informasi tentu Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan maksimal. Yang kedua Bapak Ibu harus pahami bahwa jejak digital itu tidak pernah hilang. Jadi permanen, maka hati-hati terhadap konten-konten yang Bapak Ibu akan share, upload, dan lain sebagainya. Yang ketiga, copyability. Bapak Ibu, informasi dan produk digital
mudah sekali untuk disalin dan tentu direproduksi. Ini bisa memicu timbulnya keinginan-keinginan yang sifatnya plagiarisme. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, sejak era teknologi informasi berkembang pesat, kita sudah merasakan bahwa kita mengirim pesan atau menerima pesan itu dalam hitungan yang tidak terlalu lama ya, menit bahkan detik kita sudah bisa melakukan itu. Instan Bapak Ibu dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Yang kelima adalah interkonektivitas. Seharusnya kita bisa memperoleh peluang-peluang yang banyak ya dengan interkonektivitas ini. Karena kita bisa mengakses dengan cepat apapun situs-situs yang kita perlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang keenam adalah identitas. Sebagaimana di awal sudah saya sampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini bisa salah satunya untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa aktualisasi diri yang Bapak Ibu lakukan tentu harus menjaga harkat dan martabat Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara. Dan yang terakhir adalah multitasking. Saat ini sejak teknologi informasi berkembang Bapak Ibu, kita dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja ini sangat menguntungkan kita. Nah, bagaimana langkah membangun budaya digital dalam diri kita? Tentu Bapak Ibu harus lakukan pembiasaan, mereview setiap yang sudah Bapak Ibu laksanakan, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dihindari. Lalu kemudian Bapak Ibu harus menjadi leader, karena Bapak Ibu sebagai ASN adalah leader dan harus memberi contoh-contoh yang baik dengan menjadi role model. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pengalaman yang Bapak Ibu alami tentunya ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu termasuk membentuk mindset yang positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bagaimana membangun budaya di dunia kerja. Nah, yang pertama harus dipastikan bahwa kepemimpinan yang ada itu harus berkomitmen kepada tujuan. Sebagaimana kita ketahui tujuan berbangsa dan bernegara sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar kita. Lalu yang kedua adalah tujuan organisasi juga harus ditetapkan. Ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan nilai serta strategi organisasi. Bapak Ibu juga harus berkomunikasi secara efektif, mensosialisasikan nilai-nilai yang positif kepada sesama rekannya agar pilar pembangunan budaya itu digital dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu lakukan peningkatan kapasitas sebagai aparatur sipil negara agar Bapak Ibu makin cakap dalam pemanfaatan teknologi, dan yang paling terakhir adalah penguatan integritas individu. Ada 3 cara, ada 3 hal yang penting harus kita pahami bahwa kualitas integritas kita Bapak Ibu dipengaruhi oleh keyakinan, maka core value berakhlak menjadi salah satu jawaban. Nah, Bapak Ibu juga dituntut untuk memiliki kekuatan daya nalar. Tentu kekuatan daya nalar ini dipengaruhi oleh kompetensi yang Bapak Ibu miliki, karena itu tingkatkan terus kompetensi, khususnya dalam pemanfaatan digital. Dan Bapak Ibu juga harus memiliki keberanian moral, kekuatan mental, dan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana membangun budaya digital pada kehidupan sosial? Yang pertama harus berpartisipasi aktif untuk memproduksi manfaat, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu remediasi, Bapak Ibu harus bisa menyelaraskan antara kehidupan nyata dengan kehidupan kita di dunia digital. Lalu kemudian memastikan bahwa semua sumber daya yang ada itu Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kemanfaatan nilai yang baik, begitu. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa Bapak Ibu jadikan alat ukur untuk memahami sejauh mana teknologi informasi ini memberi pengaruh kepada Bapak Ibu. Ada 5 dimensi, yang pertama fisik, realitas, lalu kemudian interaksi, sosial, identitas, makna kehadiran, aktualisasi. Bapak Ibu setelah sesi ini bisa menjawab pertanyaan ini satu persatu, lalu jawaban yang Bapak Ibu hasilkan bisa dijadikan alat ukur untuk tadi memahami sejauh mana pengaruh teknologi informasi ini.
Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya ingin memotivasi Bapak Ibu sekalian melalui satu quote yang dari Oprah Winfrey, yaitu apabila Bapak Ibu melakukan yang terbaik tentu saja dalam hal pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini, maka akan menempatkan Bapak Ibu sebagai ASN Merdeka Belajar di tempat terbaik pada saat berikutnya. Dan Bapak Ibu, tentu saya akan akhiri materi ini dengan juga berpantun untuk Bapak Ibu sekalian para ASN Merdeka Belajar yang saya banggakan, yang saya beri judul Pantun Teknologi dan Literasi. Hari ini makan sambal pakai terasi. Jangan lupa nasi dan lauk pauknya. Mari bersama budayakan literasi agar semua ASN Merdeka Belajar makin tambah ilmunya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.